Halo sobat dengar, perkenalkan diriku Bangkit dan selamat datang di Bangkit Talk. Selamat datang di episode perdana Bangkit Talks ya, tempat kamu dengar cerita seru, menambah pengetahuan baru. Di episode pertama ini, aku akan bahas tentang MBTI nih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih MBTI itu apa? MBTI itu adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, atau kalau secara singkatnya adalah pengelompokan kepribadian menjadi 16 kategori. Nah, di setiap kategorinya ini itu disusun dengan 4 dimensi loh teman-teman. Nah, tiap dimensinya itu dibagi menjadi 2 lagi. Misalnya tuh gimana sih Bangkit? Misalkan dimensi pertama tentang energi nih. Energi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu introvert dan extrovert. Teman-teman pasti udah gak asing lagi nih dengan 2 hal ini. Introvert sendiri itu artinya adalah orang-orang yang energinya itu cepat habis ketika berada di lingkungan yang banyak oleh manusia. Biasanya orang-orang ini tuh suka di tempat-tempat yang sepi. Jadi mereka lebih suka sendiri, merenungi kata-katanya. Dan ketika bertemu dengan banyak orang secara berlebihan, mereka itu bakal ngerasa capek. Nah, yang kedua itu ada extrovert. Nah, extrovert ini itu bukan berarti orang-orang yang suka ngomong aja ya. Extrovert ini adalah orang-orang yang mendapatkan energi ketika bertemu banyak orang. Mungkin gara-gara ini ya, orang-orang tuh mikir kalau misalkan extrovert itu orang-orangnya yang banyak ngomong gitu. Tapi ya enggak, sebenarnya extrovert sendiri adalah orang yang energinya tuh kesedot atau bakalan habis kalau misalkan mereka sendiri. Jadi mereka lebih suka untuk ketemu sama banyak orang, lebih banyak berbicara, dan akhirnya energi mereka itu full gitu loh. Udah tahu kan? Coba kira-kira teman-teman tuh introvert atau extrovert ya? Dimensi kedua itu ada intuitif dan sensing. Intuitif sendiri itu orang-orang yang bisa dibilang berpikiran ke depan gitu. Orang-orang yang bisa memikirkan konsep-konsep abstrak ataupun hal-hal yang mungkin belum bisa kita pikirkan atau belum bisa terjadi gitu loh. Berbeda dengan orang-orang sensing yang dia itu lebih in the moment gitu loh. Orang-orang sensing itu orang-orang yang mindful banget. Kayak orang-orang yang bodo amat masa depan, yang penting sekarang. Selain dia fokus sama saat ini, orang sensing tuh juga mikir dari pelajaran dia di masa-masa sebelumnya. Jadi mereka itu belajar dari pengalaman gitu loh. Kalau orang intuitif dia mikirnya ke depan, kalau orang sensing itu mikirnya tuh saat ini dan ke belakang. Selanjutnya dimensi yang ketiga itu ada feeling sama thinking. Feeling sama thinking sendiri itu adalah dimensi di mana kamu itu menentukan pilihan sesuatu berdasarkan apa. Orang-orang feeling atau perasa itu adalah orang-orang yang memilih sesuatu atau menentukan pilihannya berdasarkan perasaan. Entah itu perasaan orang lain ataupun perasaan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada thinking. Orang yang menentukan sesuatu berdasarkan apa yang dia pikirkan. Atau bisa kita bilang itu orang-orang yang rasional atau orang-orang yang logika gitu ya. Mereka itu menentukan sesuatu berdasarkan logika yang menurut mereka itu benar dan masuk akal gitu loh. Nah, yang terakhir adalah perceiving sama judging. Perceiving sama judging itu kalau misalkan ku persingkat ya, perceiving itu adalah orang-orang yang fleksibel. Orang-orang yang suka sama spontanitas, sama orang-orang yang suka atau bisa kena sama hal-hal yang mendadak gitu. Itu orang-orang perceiving. Sedangkan orang judging tuh orang-orang yang tertata. Mereka itu hidupnya teratur, sukanya tuh hal-hal yang udah direncanakan, yang udah berurutan. Makanya orang-orang P sama J ini bisa dibilang berkebalikan gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu kan perbedaan antara dua-dua dimensinya. Nah, sekarang gimana sih cara kita bisa tahu kepribadian kita seperti apa? Cara paling mudahnya dan paling akuratnya adalah teman-teman bisa ke psikolog. Kalau misalkan teman-teman nih nyari yang lebih murah, ya teman-teman bisa nyari di Google aja. Namanya itu 16 personalities atau 16 personalitas. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih dalam nih mempelajari MBTI, teman-teman bisa belajar tentang fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu adalah pemisahan dari tiap huruf tadi.
Misalkan nih, orang N, orang intuitif itu bisa juga jadi introverted atau intuitif extroverted. Nah, dua hal ini bakal berbeda juga. Jadi kita bisa melihat cara fungsi otak melihat sesuatu atau menentukan sesuatu berdasarkan fungsi kognitifnya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, bisa aja nih teman-teman cari di Google itu kepribadian fungsi kognitif Michael Callas. Kayak gitu teman-teman. Nah, udah dijelaskan nih tentang MBTI itu apa. Lah, Bangkit, gunanya untuk mengenali MBTI kita itu apa? Buat apa sih? Jadi MBTI itu bakal berguna banget kalau misalkan teman-teman pertama pengen berkenalan dengan orang baru. Kalau misalkan teman-teman punya atau bertemu dengan orang-orang baru, pasti teman-teman tuh pengen kenal mereka lebih dalam kan? Nah, dengan teman-teman bertanya tentang MBTI-nya, teman-teman tuh bisa belajar tentang bagaimana cara dia melihat dunia, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia bisa menyukai sesuatu, sehingga teman-teman bisa lebih dekat deh dengan mereka. Yang kedua, supaya teman-teman bisa menjalin hubungan yang baik, juga bisa berkomunikasi secara tepat. Kenapa? Karena teman-teman masih ingat gak tentang F sama T, feeling sama thinking? Dua hal ini kan pasti berbeda banget ya. Orang-orang yang menentukan sesuatu berdasarkan perasaan bakalan berbeda dengan orang-orang yang memikirkan sesuatu berdasarkan logika mereka. Jadi kita bisa menyesuaikan jawaban-jawaban kita berdasarkan kepribadian mereka. Ketika ada orang filler atau perasa yang curhat kepada kita itu bisa loh mendengarkan dia terus memberikan jawaban-jawaban yang empatik. Nggak selalu tentang solusi, tapi bagaimana cara mereka itu merasa nyaman sama diri kita. Jadi mereka itu bisa merasa diterima dan akhirnya perasaan mereka membaik. Berbeda dengan orang-orang thinking atau logika yang mereka tuh emang pengen nyarinya tuh solusi gitu loh. Solusi yang logis ataupun rasional. Jadi teman-teman bisa menjawab nih curhatan dari orang-orang logika dengan hal-hal yang logis atau rasional. Jadi mereka bisa menemukan solusi dari apa yang mereka cari gitu. Jadi itu sih teman-teman gunanya mengenali diri lewat MBTI. Teman-teman bisa punya hubungan yang baik sama orang lain. Teman-teman bisa menemukan potensi kalian sendiri, juga potensi orang lain, sehingga teman-teman bisa menemukan atau menempatkan posisi mereka di tempat yang memang sesuai dengan kelebihan diri mereka. Itu aja ya teman-teman penjelasanku tentang MBTI. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Diriku bangkit dan sampai jumpa lagi. Dadah.